حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah kembali berkenan menyatukan kita di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan berkenan mencatat semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, ada ibadah yang merupakan salah satu rukun Islam namanya haji. Sampai haji ada umroh, ini dua ibadah yang saling berkaitan, yang hukumnya berbeda. Kalau haji disepakati wajib dan dia bagian dari rukun Islam yang Allah sampaikan lewat firman-Nya surat yang ketiga ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan melaksanakan ibadah haji itu kewajiban manusia terhadap Allah, tapi bagi yang mampu untuk menjalankannya. Sementara umroh yang disebut Allah dalam surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurna haji dan umroh karena Allah, ini para ulama berbeda tentang hukumnya. Kalau dua imam guru murid yang benar dan Imam Malik sunnah saja. Namun dua imam berikutnya yang itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad merupakan wajib. Yang ini dasarnya lebih kuat. Jadi ada hadis sahih riwayat Abu Majah, Aisyah pernah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal al-mar'at jihadun, apakah atas seorang wanita juga ada kewajiban jihad? Maka Nabi mengatakan, la alaihinna jihadun la kita lafi hajjun wa umrah. Atas wanita itu kewajiban jihad ada, tapi enggak ada peperangan, yaitu haji dan umroh. Berdasarkan inilah maka sekali lagi dua imam Syafi'i dan muridnya rahimahullah beliau mengatakan umroh pertama itu hanya wajib. Nah, sebagai ibadah umroh haji ini ibadah yang sangat istimewa sekali. Dilihat dari banyak aspeknya. Dari aspek posisi ibadahnya dia sangat tinggi sekali. Di bawah jihad langsung. Ada hadis Bukhari Muslim, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal yang paling utama itu apa? Maka dia menjawab, imanun billah wa rasulih. Yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya, thumma mada, setelah iman kepada Allah apa? Kata Nabi, hajjun mabrur, haji mabrur. Jadi setelah iman langsung, maka tinggi. Nah karena itulah sekali lagi para ulama mengatakan ini ibadah haji istimewa. Itu dilihat dari sisi posisinya, dilihat dari sisi pelakunya. Jadi pelaku haji dan umrah ini disebutkan Nabi dengan istilah wafdun, duta Allah. Karena duta Allah maka doa mereka sangat mustajab sekali. Ada hadis di dalam mengatakan
al-hujjaju wal ummaru waqtullahi in da'ahu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafrahum. Jamaah haji, jamaah umrah itu tamu-tamu Allah yang apabila mereka mau berdoa pasti dikabulkan. Apabila mereka minta ampunan pasti diampuni. Itu dari sisi pelakunya. Dari sisi pahalanya, dia di samping menghapus dosa, hanya pahalanya adalah surga. Ada hadis Bukhari Muslim juga yang mengatakan, bainal umrati ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Antara umrah satu ke umrah lain itu penghapus dosa, dan haji mabrur pahalanya hanya surga saja. Nah, dilihat dari sisi tempat di mana ini dirasakan, itu adalah termulia. Jadi bumi di mana haji umrah dirasakan itu bumi Allah, namanya tanah haram Mekah, itu termulia. Sehingga sholat di Masjidil Haram Mekah itu pahalanya jauh berlipat-lipat, 100.000 lebih daripada sholat di masjid kita ini. Sehingga misalnya, ini hadisnya sahih, ketika misalnya kita di Mekah hanya 3 hari saja, maksudnya 3 hari, hanya sholat wajib saja di Masjid Haram. Berarti 5 kali 3, 15. Berarti pahalanya 1,5 juta, 3 hari saja. Kalau dirasakan Indonesia itu 82 tahun. Maka berbagilah mereka yang Allah berkarunia dimudahkan untuk berangkat haji atau umroh, karena akan berpotensi dapat pahala yang sangat besar sekali. Namun semua pahala besar yang Nabi sebutkan tentang haji itu, Nabi sebutkan haji yang mabrur. Artinya apa? Yang pelaksanaan sesuai aturan. Dan aturan haji umroh itu sangat amat rinci, hampir seperti sholat. Sampai Nabi mengatakan, bila kita ingin haji kita mabrur, umroh kita mabrur, Nabi berpesan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara haji kalian. Rinci sekali. Satu rincinya sampai di mana kita niat disebutkan tempat. Nanti akan jelaskan. Itu tentang caranya ya. Harus rinci, maka itu dalam ibadah itu, cuma ibadah itu ada kaidahnya. Kaidahnya yaitu al-ilmu qabla ibadah. Ilmu dulu sebelum beribadah. Sehingga ayat pertama turun itu suruh belajar ikra sebelum ayat haji. Sehingga sama orang haji, pastikan sebelum haji kita menguasai caranya, manasiknya. Jangan sampai haji kita hanya ikut-ikutan saja, bisa berpotensi banyak salahnya. Itu tentang caranya ya. Dan cuma ibadah begitu. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fawarad, orang beramal enggak sesuai aturanku, tertolak dia. Nah, untuk haji ini aturannya sangat ketat. Ketatnya yaitu ada rukunnya, ada wajibnya, ada syaratnya, ada sunah-sunahnya. Cuman haji itu hanya wajib bagi yang mampu saja. Yang Allah katakan dalam tadi surat 3 ayat 97, manis tato'a ilahi, yang mampu berangkat ke sana. Nah, kemampuan yang dimaksud ayat ini berkaitan dengan kemampuan materi, kemampuan fisik, kemampuan psikis, dan kemampuan kondisi. Artinya orang belum mampu secara materi nggak wajib. Artinya seorang wajib haji itu ketika dia itu sudah kebutuhan pokoknya terpenuhi dan kelebihan harta yang cukup untuk berangkat haji dan pulangnya, hidup di Makkah sana, dan juga untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Itu baru kata mampu. Secara materi, secara fisik dia mampu untuk berangkat naik kendaraan. Karena ada seorang sahabat ya, seorang sahabat itu kebetulan sudah sepuh sekali, maka anaknya mengatakan kepada Nabi, hadits Bukhari, ya Rasulullah, inna abi adrokathu faridul haji fawa syaikhun la yastaqimu ala dhahda'ir. Ya Nabi, bapakku ketika sudah ada syarat-syarat untuk haji, sudah punya harta nih,
tapi kondisinya udah nggak mampu, karena sudah tua sekali, naik kendaraan nggak mampu. Maka kemudian Nabi mengatakan, hajikan dia, gantikan dia. Nggak wajib, maka haji itu ibarat yang boleh digantikan, namanya badal haji. Tapi syaratnya yang digantikan nggak mampu secara fisik, bukan materi. Mungkin sakit, mungkin sepuh sekali, atau mungkin sudah meninggal. Itu boleh dilakukan. Jadi maka haji itu boleh dibatalkan. Tapi syaratnya juga yang menggantikan harus sudah pernah haji. Jadi ada riwayat, ada sahabat haji, kemudian niat dan mengucapkan begini, labbaika Allahumma hajjan an Subrumah. Ya Allah, aku sambut seruanmu untuk haji atas nama Subrumah. Jadi dia menghajikan Subrumah dia. Maka Nabi dengar dan tanya, man Subrumah? Siapa Subrumah yang kau gantikan itu? Maka dia jawab, qaribun, kerabatku Nabi. Nabi tanya, ahajatnya, apakah engkau sudah haji untuk dirimu? Belum Nabi. Kata Nabi, haji dulu untuk dirimu, tahun depan hajikan Subrumah. Jadi syarat orang bisa digantikan itu, pertama orang udah nggak mampu fisiknya, baik sakit, sepuh atau wafat. Yang kedua yang menggantikan adalah yang sudah pernah haji. Itu syaratnya. Ya. Jadi secara fisik. Juga kemampuan itu maksudnya secara fisik. Artinya orang fisiknya mampu, tapi secara kejiwaan nggak siap, nggak wajib. Takut naik kendaraan, ya, takut naik pesawat misalnya, nggak wajib. Dan yang keempat, kemampuan itu maksudnya kondisi. Artinya kalau nggak aman, misalnya ada peperangan di Saudi, maka nggak wajib. Maka saat kemarin, waktu corona kemarin, nggak wajib. Ada aturan ketat sekali. Karena apa? Membahayakan. Nah itu syarat-syarat kemampuan. Untuk wanita khusus ada tambahan. Yaitu ada mahramnya. Karena hadisnya jelas, Nabi mengatakan, la tahillu limra'atin antusafira fauqa thalat min ghairi mahram. Enggak halal bagi wanita untuk safar lebih 3 hari tanpa dibarengi dengan mahramnya. Cuman memang untuk haji khusus dan umroh, Imam Syafi'i dan pengikutnya mengatakan boleh tanpa mahram kalau dia haji rukun dan memang nggak ada mahramnya. Sementara dia mampu. Tapi ada jaminan haji harus aman. Kenapa harus aman? Karena ada hadis Bukhari begini. Saat Nabi sudah wafat, yang jadi Khalifah Umar bin Khattab, istri Nabi nggak punya mahram lagi. Maka minta izin kepada Khalifah untuk haji. Maka ternyata oleh Umar diizinkan. Tapi Umar mengutus 2 sahabat, Ali dan Abdurrahman untuk mendampinginya. Untuk menjaminnya aman. Jadi seorang wanita yang nggak punya mahram itu boleh haji kalau dia udah kemampuan, tapi syaratnya ada yang menjaminnya aman. Aman enggak? Itu untuk tambahan wanita. Nah untuk haji ini sama dengan ibadah ada aturannya. Aturannya apa? Ya aturannya ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajah. Untuk rukun itu ketentuannya mengikat yang hanya dengannya saja sah. Tanpa itu enggak sah. Rukunnya apa? Ada 4. Pertama namanya ihram. Ihram itu niat. Niat untuk haji. Nah niat itu hati. Nah untuk ihram ini ada kewajiban. Harus di mikot. Jadi Nabi itu menetapkan ada 5 tempat mikot namanya yang apabila orang haji nggak boleh melewati tempat itu kecuali sudah niat di situ. Kalau dia niat setelah mikot itu maka telah melanggar kewajiban ihramnya. 5 itu ada namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali di Madinah sana. Jadi orang yang ke Madinah niatnya nggak boleh melampaui Bir Ali ini. Melampaui berarti dia melanggar kewajiban kena denda kecuali dia kembali. Ada Yalamlam, ada Juhfah, ada Kormanazil, ada 5. Artinya siapa saja yang mau haji melewati tempat itu maka harus niat di situ atau sebelumnya. Melewati berarti melanggar kewajiban haji. Kalau terlanjutkan kena denda namanya. Dendanya membelah 1 ekor kambing di tanah suci. Itu ihram, rukun pertama. Nah, rukun kedua namanya tawaf. Nah, tawaf ini ada tawaf rukun,
ada tawaf sunnah. Tawaf rukunnya yaitu pertama tawaf kedatangan. Qudum, tawaf haji. Yang kedua tawaf namanya tawaf ifadah. Ifadah itu setelah kembali dari Arafah. Jadi tanggal 9 di Arafah, itu dari Arafah itu ada beberapa amal. Amal apa? Mabit di Muzdalifah, di Mina itu ada nanti melempar jumroh, menyembelih korban, tahalul, dan yang satu yaitu tawaf itu tawaf rukun, tawaf kedatangan, qudum, dan tawaf nama ifadah itu wajib. Itu rukun yang kedua. Nah, yang ketiga rukunnya adalah sa'i. Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Asyarah, dari Ka'bah itu ada 4 persegi, ada rukunnya, ada pojok-pojoknya. Nah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu 7 kali putaran. Dimulai dari Aswad ke Hajar Aswad 7 putaran. Itu tawaf. Nah, rukun yang ketiga nama sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dari Bukit Shafa ke Marwah. Jadi tempatnya di timur Ka'bah. Jadi Ka'bah itu punya pintu menghadap ke timur. Kemudian ada tempat sa'i. Tempat sa'i itu mulai dari Bukit Shafa ke Marwah. Itu 7 kali. Bedanya, kalau tawaf itu 7 kali hitungannya dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Kalau sa'i enggak, dari Shafa ke Marwah 1. Sehingga awalnya Marwah nanti berakhir di awalnya Shafa berakhir di Marwah. Shafa, Marwah, Shafa, Marwah. Kalau tawaf enggak, Hajar Aswad. Kalau sa'i, Shafa ke Marwah. Itu juga. Nah, rukun yang keempat terbesar yaitu namanya wukuf di Arafah. Di tanggal 9 itu semua jamaah haji berkumpul di Arafah untuk wukuf, menetap di sana. Itu rukun haji. Satu rukun ditinggalkan enggak sah. Satu saja. Contohnya begini. Ada seorang mungkin sakit ya waktu haji, bahkan mungkin di opname. Nah, waktu di opname diajak atau diangkut lewat ambulan mungkin ke Arafah, nggak mau, nggak sah hajinya. Maka waktu wukuf itu banyak rumah sakit berjalan, Kenapa yang sakit-sakit bawa sana? Karena syarat wukuf ini menetap di Arafah di waktu tertentu. Kalau nggak menetap maka berarti menjalankan rukun. Sama kita sholat nggak takbiratul ihram, sama kita sholat nggak baca rukuk, sama itu nggak sah. Itu rukun. Maka pastikan ini kita perhatikan saat kita haji nanti. Nah, kemudian ada wajib haji. Apa benar rukun? Kalau rukun itu kalau dilanggar nggak sah, rusak hajinya otomatis. Kalau wajib itu kalau langgar dosa tapi hajinya tetap sah, cuma nggak sempurna, terkena denda kalau melanggarnya. Jadi sekali rukun wajib itu ketentuan mengikat, cuman kalau dilanggar dosa tapi hajinya tetap sah, cuma nggak sempurna. Untuk sempurna kena denda, dendanya menyembelih seekor kambing di tanah suci. Apa wajib haji itu? Pertama tadi niatnya di mikot tadi. Itu wajib. Wajib yang kedua itu bermalam di Muzdalifah. Jadi tanggal 9 itu kita di Arafah wukuf, minimal maghrib baru boleh keluar. Di maghrib sudah di Arafah. Nah, setelah maghrib kita keluar untuk menginap di Muzdalifah. Itu wajib. Muzdalifah. Wajib kedua. Enggak nginap melanggar kewajiban, kena denda. Cuman untuk menginap di Muzdalifah itu ada batas minimalnya. Yaitu minimal sampai lewat tengah malam. Artinya bagi mereka yang ada udzur syar'i, lewat tengah malam boleh berlalu. Minimal sampai tengah malam. Tapi sunahan sampai subuh sholat subuh di sana. Nah, wajib ketiga adalah menginap di Mina. Menginap di Mina itu ada bisa 2 malam, bisa 3 malam. Pilihan. 2 malam artinya malam 11, ya, malam 12 atau 13-nya. Namun bagi yang menginap 2 malam saja, mau 2 malam saja, maka syaratnya dia harus keluar dari Mina sebelum maghrib. Ini padat pada. Sehingga kalau dia tak mau menginap 2 malam, tapi maghrib di Mina,
wajib menginap 3 malam. Namanya fartani. Itu wajib haji. Wajib haji berikutnya adalah melempar jumroh. Melempar jumroh itu minimal yaitu 3 hari. Pertama adalah tanggal 10-nya. Setelah kita pulang dari Musdalifah, itu pagi hari sudah boleh melempar jumroh. Setelah matahari terbit boleh. Yang dilempar hanya 1, jumroh Aqabah. Jadi jumroh ada 3 ya. Jumroh 3, ada jumroh pertama ula, jumroh kedua wusta, jumroh Aqabah terakhir. Nah untuk tanggal 10 yang dilempar hanya jumroh Aqabah terakhir saja. Yang tadi dikatakan Mekah. Itu saya. Itu boleh di pagi hari. Nah itu wajib. Nggak melempar berarti dosa kalau sengaja dan kena denda. Nah, untuk tanggal 11-nya melempar juga. Tapi 3 tempat. 3 berurutan. Pertama dulu ula, kedua 3. Masing-masing tempat jumroh lempar 7 kerikil 1 per 1. 1 Allahu Akbar, 1 enggak boleh sekaligus 7, 1 per 1. Ula Usta Aqabah. Itu tanggal 11-nya. Tapi mulainya baru sah setelah zuhur. Jadi kalau tanggal 10-nya boleh pagi, Aqabah saja, 11-nya mulai sahnya zuhur. Melempar pagi gak sah. Tanggal 12 sama. Tanggal 12-nya lempar 3-3-nya. Yaitu ula, wusta, dan Aqabah. 1 per 1 masing tempat jumroh 7 kali. Dan itu juga awal sahnya zuhur. Itu berarti yang menginap 2 malam. Tapi sekali lagi, kalau setelah melempar jumroh yang tanggal 11-nya, kemudian dia mau kembali ke Mekah, tapi maghrib terjebak macet di Mina, wajib menginap lagi. Untuk melempar jumroh lagi, esok harinya lagi. 3 kali juga. Dengan menafartani, itu wajib haji. Wajib haji berikutnya, yaitu tahallul. Tahallul itu artinya membebaskan ihram. Jadi orang kalau niat langsung terikat, namanya muhrim namanya, bukan muhrim. Itu terikat larangan-larangan. Enggak boleh ya mencukur rambut, enggak boleh memotong kuku, enggak boleh menutup kepala laki-laki. Itu muhrim. Nah, tapi kemudian untuk membebaskan nama tahallul. Tahallul itu ada nama tahallul awal dan pertama dan kedua. Tahallul pertama itu setelah melempar jumroh tanggal 10. Aqabah itu kita tahallul, melepaskan ihramnya dengan mencukur rambut. Nah untuk laki-laki pilihannya 2. Menggundul dengan pisau atau mencukur dengan gunting atau dengan mesin. Tapi yang menggundul lebih baik. Kenapa? Nabi mendoakan yang menggundul sampai 3 kali. Yang memendekkan 1 kali saja. Berarti yang menggundul lebih baik. Untuk laki-laki. Untuk wanita hanya memendekkan. Namanya qasrun. Tapi memendekkan itu harus dari semua sisi. Enggak boleh sebagian saja. Cepak enggak boleh semua sisi. Wanita sama. Ketika wanita tahallul, mencukur rambutnya dari semua sisi. Minimal 1 ruas ini. Enggak boleh sebagian saja. Semuanya. Dihimpun. Itu 6 tahallul. Kewajiban haji berikutnya. Ini ada khusus bagi yang haji dengan cara tamattu dan qiron. Jadi cara haji itu 3 pilihan ini. Ada namanya ifrad, ada namanya tamattu, ada qiron. Nah, bagi yang memilih haji tamattu dan qiron juga wajib menyembelih 1 ekor kambing, hadyu namanya. Di tanah suci, nggak boleh di rumah, nggak boleh di Indonesia. Waktunya kapan? Waktunya tanggal 10 sampai tanggal 13. Sama kita di sini menyembelih kurban. Tanggal 10 kalau kita setelah sholat, kalau mereka setelah jumroh. Mulai sampai tanggal 11. Nggak boleh sebelumnya, nggak boleh setelahnya. Itu bagi yang haji tamattu dan qiron. Nah, bagi kita orang-orang yang di luar Mekah, sunnahnya memang hajinya dengan haji tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang, paling mudah pelaksana. Kenapa? Paling mudah karena apa?
Jadi kita ketika datang ke Mekah, setelah kita shoaf, sa'i, selesai. Udah bebas, tahallul bebas. Tinggal nunggu nanti pelaksanaan haji tanggal 8. Tapi bagi yang ifrad, yang kiron, itu terlalu lama menunggu. Ya agak sulit. Kenapa? Setelah datang ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i, nggak boleh melepas pakaian ihramnya. Nggak boleh motong rambutnya. Terikat dengan ihramnya. Sampai nanti tanggal 10 bisa panjang. Maka itu sunnahnya bagi kita yang di luar Mekah itu tamattu memudahkan kita. Nah, yang kiron itu sama ifrad sulit. Cuman untuk kiron ini sekali lagi sunnahnya bagi mereka yang ke Mekahnya membawa 1 ekor kambing atau unta. Dan kita nggak mungkin bawa itu, maka kita tamattu. Itu cara ya. Jadi sekali lagi wajib haji itu ihram dari mikot tadi, kemudian menginap di Musdalifah, menginap di Mina, kemudian jumroh, kemudian tahallul, motong rambut tadi, dan yang ketiga yaitu, terakhir yaitu menyembelih kurban aju bagi yang tamattu atau kiron. Itu namanya wajib haji. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk menjelaskan tentang prosesnya ya. Jadi kalau teori sulit membayangkan. Prosesnya begini. Jadi mereka yang mau haji itu yang dilakukan berangkat ke Mekah itu sampai mikot, kita niat ya, sampai mikot langsung kita niat. Bagi mereka yang ke Madinah dulu niatnya di Madinah. Bagi mereka yang langsung ke Mekah niatnya di atas pesawat. Dan bagi laki-laki sudah harus memakai kain ihram, 2 lembar saja. Dan untuk wanita pakainya bebas, yang penting menutup aurat. Laki-laki hanya boleh 2 lembar saja, nggak boleh sana itu, nggak boleh pakai celana, nggak macam-macam, 2 lembar saja. Itu dipakainya sebelum niat. Jadi sebelum niat itu ada beberapa sunnah ya, mandi dulu, pakai wangi-wangian, motong rambut, motong kuku, kemudian pakai ihram laki-laki 2 lembar saja. Sampai mikot niat. Niatnya karena kita itu hajinya tamattu. Niatnya niatnya umroh dulu. Dalam hati kita niat umroh, kemudian diucapkan labbaika Allahumma umrotan. Ya Allah, aku sambut jalan untuk umroh. Itu niatnya. Diucapkan tuh sunnah niatkan. Tapi niatnya mana? Setelah niat, sunnahnya nanti baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik nasyalak. Itu sampai nanti kita Mekah. Nah, selesai Mekah, langsung pertama kali nanti kita setelah meletakkan semua peralatan ke hotel, ke tempat penginapan, langsung kita pertama kali tawaf. Masuk Masjid Haram, nggak ada tahallul masjid Masjidil Haram itu, langsung tawaf 7 putaran. Dengan selesai, maka kita langsung sunnahnya sholat 2 rakaat. Dengan kemudian minum air zam-zam dengan menghadap kiblat berdoa, berdiri. Nah setelah itu kita langsung sa'i. Jadi tawaf dulu, sa'i. 7 putaran, sa'i selesai, maka kita sudah selesai ibadah umrohnya. Dengan memotong rambut, tahallul namanya. Setelah selesai kita bebas, sudah boleh kita pakai pakaian biasa, pakai sarung misalnya boleh, kan sudah selesai umrohnya, tinggal nunggu pelaksanaan haji. Haji itu baru laksanakan tanggal 8 Dzulhijjah, bareng semuanya nanti. Jadi kita di Mekah perbanyak ibadah di Masjidil Haram, sholat Masjidil Haram, perbanyak ibadah di Masjidil Haram karena pahalanya besar. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Hijjah nanti kita bareng-bareng untuk haji, bareng semuanya, serentak. Dari tempat tinggal kita mandi dulu tentunya, kita pakai wangi-wangian laki-laki, pakai ihram lagi. Ihram lagi langsung niat untuk haji. Kalau tadi berangkat niatnya umroh, tanggal 8 niatnya semua sama, haji semuanya. Nah hati haji, kemudian membaca ucapan labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku sambut jalan untuk haji.
Setelah itu baca talbiyah, apa yang dilakukan? Setelah itu kita dari Mekah tempat tinggal kita di hotel itu, kita berangkat ke Mina untuk hari tarawiyahnya. Tanggal 8 itu. Tanggal 9-nya semuanya konsentrasi di Arafah. Di semua jamaah haji di Arafah semua tanggal 9. Namanya wukuf. Ini rukun terbesar. Dan juga apa? Perbanyak ibadah sana. Zikir, baca Quran, doa di Mekah. Yang kita lakukan di waktu di Arafah itu. Nah, wukuf itu batas minimal boleh keluar dari Arafah maghrib. Pastikan maghrib kita masih di Arafah. Kalau maghrib kita keluar Arafah berarti wukuf kita nggak sempurna. Jadi tanggal 9 itu kita datang ke Arafah, kemudian wukuf bertempat di sana banyak ibadah apa saja, kemudian maghrib kita baru keluar untuk berangkat menuju Musdalifah. Untuk apa? Untuk menginap di Musdalifah. Kita masih pakai ihram ya. Itu tanggal itu malam 10. Kalau bisa nginep sampai subuh. Kalau enggak tengah malam. Langsung setelah itu kita menuju Mina. Sampai Mina, nunggu sampai subuh. Setelah subuh kita nunggu matahari terbit, baru melempar jumroh Aqabah. Satu jumroh, 7 kerikil satu persatu. Setelah jumroh selesai, kita tahallul namanya. Tahallul pertama namanya. Yaitu apa? Dan motong rambut lagi. Gundur rambut. Setelah tahallul kita melepaskan pakaian semuanya bebas itu, baru kita setelah itu bagi yang haji tamattu tadi kita karena menyembelih satu ekor kambing. Kita boleh ke tempatnya menyembelih sendiri, beli di sana, atau kita boleh beli di kantor-kantor. Ada kantor-kantor kita boleh beli. Nanti akan diantarkan kita kalau mau menyaksikan. Itu terpercaya. Setelah itu kalau ada kesempatan kita fisik kita prima misalnya, tanggal itu kita boleh langsung ke Mekah untuk namanya tawaf ifadah, tawaf rukun ini. Yaitu apa? Tawaf dan sa'i. Berarti kita sudah tahallul, jadi dengan tawaf ifadah dari tahallul kedua, bebas semuanya, termasuk boleh berhubungan sama istri. Nah kemudian setelah kita tawaf ifadah selesai, yang kerjakan adalah kita menunggu menginap di Mina 2 malam 3 malam. Jadi setelah kita dari Mekah tawaf ifadah, kalau kita mungkin capek sekali, tawaf ifadah bisa ditunda nanti setelah selesai semua amalan di Mina. Jadi tawaf ifadah boleh tanggal 10, boleh nanti setelah kita di Mina. Bagi yang prima fisiknya langsung boleh, yang tidak bawa rombongan ibu-ibu lebih baik ditunda saja. Kita mengunduh Mina, menginap 2 malam atau 3 malam. Berarti kita menginap tanggal 10 itu, menginap tanggal 11, kemudian tanggal 11-nya nunggu zuhur baru kita jumroh. Aqabah 3-3-nya. Ula, wusta, Aqabah. Setelah itu kembali ke tempat tindak kita, ibadah itu nunggu besoknya lagi. Berarti tanggal 12-nya, sama nih, tanggal 12-nya nanti bisa nunggu zuhur, jumroh lagi 3 kali. Nah, jumroh 3 kali, kalau kita bawa rombongan ibu-ibu, lebih baik kita sengaja menginap 3 malam. Kenapa? Padat sekali. Kalau kita memaksa ke Madinah, melelahkan. Toh di Mina masih fasilitas dicukupi semuanya. Menginap lagi tanggal 13-nya nanti sama. Ba'da zuhur, jumrah 3 kali. Setelah itu baru kita kembali ke Mekah. Atau ke tempat hotel kita. Hotel kita berarti bagi yang belum tawaf ifadah, maka amal yang belum kan tawaf ifadah. Bagi yang belum, karena mungkin bawa rombongan ibu-ibu, itu di Mekah tawaf sa'i selesai. Nah selesai berarti sudah selesai semua rangkaian ibadah haji. Jadi ibadah haji itu hayatnya hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 6 hari selesai haji itu. Cuman kita karena teknis sampai 1 bulan. Haji bulannya 6 hari saja. Nah, apa yang kerjakan? Nunggu kepulangan. Karena ada kewajiban terakhir. Apa? Bagi setiap mereka yang mau meninggalkan Mekah, wajib tawaf perpisahan. Tawaf wada namanya.
Ini dikerjakan sebelum kita nanti meninggal Mekah. Karena ini terakhir, maka kita udah kemas-kemas semuanya, koper kemas-kemas, kita baru tawaf wada perpisahan, baru berangkat keluar dari Mekah, Madinah atau pulang ke Indonesia. Jadi setelah tawaf wada itu nggak boleh melakukan aktivitas kecuali ibadah saja. Nggak boleh belanja lagi, nggak boleh. Kecuali sholat ya aja, tapi kalau belanja nggak boleh lagi. Nah, bagi mereka yang mungkin belum ke Madinah, maka akan ke Madinah. Ke Madinah nanti tujuannya jangan salah. Tujuannya untuk ziarah masjid, bukan untuk ziarah makam. Jadi ke Madinah itu niatnya pasti untuk ziarah Masjid Nabawi, bukan ziarah makam Nabi. Tapi mumpung di Madinah tidak ziarah makam. Karena di Madinah itu nanti kalau jamaah haji reguler itu sampai 8 atau 8 hari. Nah, kenapa? Perbanyak ibadah di Masjid Madinah. Kenapa? Satu sholat di Masjid Madinah itu nilainya sama 1000 kali sholat di masjid yang lain. Kalau di Makkah itu fadilah sholatnya 100.000 kali, kalau di Madinah 1000 kali. Maka perbanyak ibadah sholatnya semua di masjid saja, termasuk sholat sunnahnya. Nah, mumpung di Madinah kita ziarah makam Nabi. Dan ada tempat bersejarahan. Ada tempat, ada namanya Jabal Uhud, di mana ada 70 sahabat di makam, di bahan itu ada perang Uhud. Ada Ahzab, ada perangan waktu itu perang Ahzab, perang Khandaq ada di sana, perang Khandaq di sana. Ya, ziarah, termasuk ada nanti ziarah ke Masjid Kiblaten. Dari Masjid Madinah itu ada masjid namanya Kiblaten, di mana di masjid itu pernah terlaksana 2 sholat dengan 2 kiblat. Jadi sholat asar pertama ngadep ke masjid, kemudian pindah ke Makkah. Itu Masjid Kiblaten ada di Madinah. Nah, barangkali itu zaman sekarang mungkin ada yang nambahkan sedikit mungkin tanya. Cukup ya, insya Allah cukup, dan waktunya rupanya dibatasi. Mohon maaf kalau ada khilaf, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.